Yang pertama, segala ungkapan puji dan rasa syukur tidak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ahad tanggal 25 Mei 2025 atau bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, yang menandakan bahwa insyaallah Idul Adha atau Lebaran Haji itu dalam hitungan 11 hari ke depan. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kuasa, kemampuan dan kemurahan rezeki sehingga kita semua keluarga besar Bali Haji Kelabu dapat menunaikan ibadah kurban bersama-sama. Kemudian salam beriringan salawat kita sampaikan kepada sang reformer umat, sang pencerah peradaban, manusia yang paling jujur lisannya, manusia yang paling luhur akhlaknya, manusia yang paling sakit dalam membangun rumah tangganya. Kita yakin tidak ada nabi yang sesudah beliau, nabi kita yang adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan di kiamat kelak kita sebagai umat yang kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, di depan kita di sisi kiri ada Om Haji Latif, di sisi kanan ada Om Haji Mursid, ada Ustaz Ahmad, Ustaz Fauzi, penata acara Bapak Awal, kemudian Ustaz Dawiwi, dan Nyai Sofia ada di belakang yang Ucup, seluruh abang, empok, encang-encing, nyai dan empok sekalian yang tidak disebutkan nama namun tak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin jamaah sekalian. Berdirinya saya, rasa-rasanya saya sebenarnya kalau dibilang tamu mah bukan tamu. Saya lebih merasa saya anggota keluarga yang sedang kembali pulang di tengah keluarganya. Hadirin jamaah sekalian, saya memang dulu lahir, saya diberanakin di Banteman. Cuma saya gede di Cilegon. Jadi di Banteman saya lahir. Jadi kalau dibilang tumpah darah saya di mana, tumpah darahnya itu di Banteman. Mungkin adik-adik saya udah di Ciledug, jadi tumpah darah kelahirannya di Ciledug, walaupun nasabnya masih Banteman. Saya merupakan cicit dari Nyai Salda bin Haji Kantong, ibunda saya Taulia, nenek saya Julia, Nyai Uyun saya Nyai Salda. Nah, terus kita ketemu dalam satu keluarga besar dari Haji Kelabu. 2 bulan. Hadirin sekalian, encang-encing, abang-abang dan kaum yang saya hormati, di dalam Quran ada sebuah ayat yang mudah-mudahan ayat ini menjadi berita gembira buat kita. Mudah-mudahan ayat ini menjadi sebuah kegembiraan, kebahagiaan buat kita. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 21 Allah berfirman, "Walladzina amanu wa tabi'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami akan kumpulkan, kami akan pertemukan mereka kembali di surga kelak. Jadi ibu bapak sekalian, kata Allah dan wasari, tegas Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'tum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman lantas kemudian anaknya, cucunya mengikuti dalam keimanan,
Maka kata Allah dalam Quran, kami akan kumpulkan mereka di surga kelak. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar Haji ke Lampung, kita semua kumpul lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Tadi kisahnya Ustaz Oji juga sudah menyampaikan panjang lebar siapa engkong kita itu, siapa salafun saleh, orang-orang soleh yang telah mendahului kita dulu. Ternyata engkong kita itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau seandainya hadir di Masjid Buya Hamka, ayat tadi barusan Quran surat At-Tur ayat 21, biimanin alhaqna bihim, karena imanlah mereka dikumpulkan kembali di akhirat, kata Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar jilid yang ke-8 juz ke-21. Kata Buya Hamka, mungkin ketika seseorang itu wafat telah tiada, yang diwariskan berupa harta pusaka, tanah, rumah, bangunan akan habis dimakan masa. Tapi kata Buya Hamka, hadirin sekalian, tidak ada pusaka terbaik yang ditinggalkan melainkan keimanan dan ketakwaan. Tadi telah disampaikan bahwa keturunannya ke bawah, alhamdulillah orang-orang baik semua, orang-orang soleh semua. Dan ibu bapak incang-incing abang-abang sekalian, di dalam teori psikologi itu ada yang disebut dengan teori nativisme, bahwasanya yang namanya unsur hereditas, unsur genetika, 30% dari orang-orang tua kita diwariskan. Jadi mungkin kalau seandainya ada di antara kita, ada Ustaz Bang Fadil, Bang Haji, banyak para asatidz, banyak orang pintar di sini, banyak yang sukses dalam perdagangan, perniagaan, pertanian. Itu memang dalam psikologis itu, hadirin sekalian, nativisme itu 30% hereditas itu diwariskan. Jadi akan ada yang namanya pembawaan, duplikasi orang-orang tua kita dulu menitis kepada anak cucunya. Nah, hadirin mas sekalian, bisa jadi inilah keberkahan kita, nasab kita terlahir dari keturunan orang-orang yang soleh. Ustaz Ahlan menulis tulisan nasab harus hasab. Dalam Quran, dalam hadis banyak redaksi menggunakan kata-kata hasab. Misal kalau bulan puasa sering itu diulang-ulang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban. Apa arti wa ihtisaban? Kebanyakan kita ngertiin ihtisab adalah mengharapkan pahala. Tetapi hanya masih dalam penafsiran muhaddits, dalam penafsiran ulama hadis yang lain, itu menafsirkan ihtisab adalah dia teliti dalam puasa. Dia hitung-hitung ini dosa apa enggak, ini maksiat apa bukan, ini ngurangi timbangan apa enggak, penuh dengan perhitungan kecermatan dalam puasa. Maka hadirin mas sekalian, berikutnya juga tentang nikah, tunkihul mar'ah li arba, li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha, wa li jamaliha. Fal bila din taribat siadan. Kan kata Nabi, seandainya kita memilih pasangan, yang wanita mencari suami, yang lelaki mencari istri, pilih boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaliha, yang cantik parasnya, yang tampan wajahnya, boleh. Kemudian limaliha, bagus ekonominya, silahkan. Yang cakap agamanya baik. Kemudian wali hasabiha, dan hisabnya. Kenapa tidak menggunakan redaksinya langsung wali nasabiha, tetapi menggunakan wali hasabiha? Maka kalau seandainya ingin mencari pasangan, tunangan, hibah, lamaran,
siapa yang akan kita ajak masuk dalam anggota keluarga baru, dihitung-hitung dulu. Ini dia akhlaknya bagaimana, ditimbang-timbang dulu. Nah, itulah ini mau dengan lihat hasannya. Mungkin orang Jawa punya istilah, kalau cari pasangan lihat bibit, bebek, bobotnya. Nah begitu, hasan, hisab. Nah hari ini sekalian kita dikumpulkan dalam satu nasab yang sama. Maka hadirin jamaah sekalian, nanti bagaimana keadaan orang-orang tua kita di hari kiamat kelak, jangankan nunggu nanti. Jangankan nunggu nanti kita kumpul di akhirat di surganya Allah. Hadir jamaah sekalian, sekarang saja di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, apa kata Nabi? Ada seseorang yang sedang diadab, disiksa di dalam lubang kuburnya, kemudian lantas diringankan sisaan, diangkat derajatnya oleh Allah, dan dia nanya sama malaikat, dari mana dia dapat? Dari mana ku dapatkan derajatku ditinggikan, siksaanku diringankan? Dari mana itu dapatkan? Apa jawaban malaikat? Istighfari wadakallah, engkau mendapatkan ini dari istighfar, doa anak-anakmu untukmu. Jadi abang empon cantik, saudara-saudara sekalian, kita doa Rabbi firli wali walidayya, nyampe. Kita doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, ya Allah ampuni saya, ampuni orang tua saya. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya Allah ampuni orang-orang yang telah beriman sebelum saya. Engkau ngai saya. Hadir sekalian, itu doa nyampe. Hadir jamaah sekalian, baru ketimbang kita doa itu kagak disebut nama tuh. Yang kagak disebut nama aja nyampe, apalagi yang disebut nama. Ini hari jamaah sekalian tuh hadis dari Imam Abu Dawud. Jadi ada seseorang yang sedang diadab, disiksa di lubang kuburnya, lantas diringankan siksaannya, diangkat derajatnya, dia nanya, dari mana ini saya dapat? Nah inilah jamaah sekalian, doa istighfar anak, Rabbi firli dan seterusnya nyampe kepada para pendahulu orang-orang tua kita. Nah hari jamaah sekalian, yang berikutnya adalah tadi di mukadimah kami kutip kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata adam in qata'a amalu ila tarakhir. Orang kalau emang meninggal putus sudah semua. Baca Quran dia nggak bisa, infak sedekah udah meninggal, haji udah wafat. Hadirin sekalian, tapi ada harapan untuk orang-orang tua kita. Waladun soleh yang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Hadirin jamaah, kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika ada ayat Quran yang bunyinya wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan kecuali setimpal dengan apa yang telah dia kerjakan. Hadirin jamaah sekalian, bagaimana kalau seandainya anak kita baca Quran? Ya Allah, bulan Ramadan, bulan puasa, Quran telah kuhatamkan, 114 surat telah kutuntaskan. Ya Allah, 30 juz telah tuntas kami baca. Ya Allah, saya niatkan, saya hadiahkan ini malam Quran saya untuk minyak babat saya yang sudah tidak ada. Hadir sekalian, apa kata Ibnu Katsir? Disebut tidak disebut, diucap tidak ucap, dibunyikan ataupun tidak, amal soleh yang dilakukan anak nyampe ke orang-orang tua kita. Jadi hari jamaah sekalian, kita ngaji seayat dua ayat, selembar dua lembar, kita dapat pahala, orang-orang tua kita dapat pahala. Kita infak, kita sedekah, kita dapat pahala, orang-orang tua kita dapat pahala. Kita korban besok, kita tenteng tuh kambing, kita kolektif tuh sapi 7 orang. Hadir sekalian, orang-orang tua kita mendapatkan kemanfaatan pahala yang kita amalkan. Hadirin jamaah sekalian, keberkahan
dari keturunan-keturunan orang yang soleh. Begitu pun insya Allah kita dipertemukan oleh Allah dengan kesolehan orang tua kita. Hadirin sekalian, Quraisy di dalam tafsirnya Al-Misbah, apa kata para Quraisy? Quraisy mengatakan, kenapa Allah dalam itu ayat mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah, kenapa Allah dalam urusan iman menyebutkan kata ittiba', bermutaba'ah, mengikuti. Karena kalau iman hadirin sekalian, bagaimanapun kita akan menduplikasi, kita akan mengikuti iman orang tua kita. Dari Islam kita Islam, dia iman kita iman, bisa. Tapi alhamdulillah yang namanya nyusul, yang mengikuti umumnya tidak sama seperti yang diikuti. Hadirin jamaah, disebutkan tadi oleh Ustaz Fauzi, engkau kita dulu ngajinya sampai ke Bogor, bangunan dulu masih gelap, jalanan juga becek, lampu juga belum ada, HP, listrik, WhatsApp, Instagram, Twitter belum ketemu, kendaraan belum ada, Gojek zaman dulu. Hadir jamaah, rihlah menuntut ilmu, jangan belajar tempat ini kaki jauh ke Bogor itu nyampe. Hadirin sekalian, bagaimana kita kira-kira keturunan-keturunannya? Alhamdulillah ada Ustaz Bang Haji Fadil ke Mesir. Tadi disebutkan juga ada yang ke Malaysia. Juga ada sekarang cicit dari Bang Haji Katong yang juga di Madinah udah semester 5. Ada yang dokter juga. Ya, hadir jamaah sekalian, belajar menuntut ilmu itu orang tua kita tidak enteng melangkah kakinya, kita jadi enteng ikutinya. Kenapa? Karena sudah ada pendahulu yang mulai itu. Maka hadir jamaah sekalian, nih alhamdulillah di Banten keagamaannya yang masih apa namanya ya, masih safety ya, masih aman. Hadirin sekalian, kalau kita mendengar istilah salafi, salafus saleh, sebenarnya hadirin sekalian, kita kalau mendengar kiblatnya jangan jauh-jauh. Ya lihat aja yang ada di atas kita, engkong-engkong kita. Bagaimana mereka ketika mengajarkan agama, belajar Islam, hadirin sekalian, kemudian mencari kehidupan maisha, itu beda. Ada yang nani berangkat ke sawah, ada yang jadi amil, tetap ada aktivitas lainnya. Hadirin sekalian, itu memberikan keteladanan kepada kita bahwa insya Allah urusan rezeki, urusan belajar, kita jadi anak cucu cicitnya, insya Allah akan dimudahkan dengan adanya pendahulu kita. Yang terakhir hadirin sekalian, kita insya Allah 2 hari lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. 2 hari lagi, insya Allah nanti hari Rabu tanggal 28 Mei itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, kata Nabi, "Min ayamin al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana hari-hari tersebut lebih Allah cinta. Tidak ada hari yang melebihi kecintaan Allah untuk seorang hamba beramal saleh melebihi kecintaannya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis lain Nabi mengatakan, "Min ayamin a'zam." Tidak ada hari lebih a'zam, tidak ada hari lebih agung mengalahkan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat tanya, ya Rasul, kita beramal soleh, kita ibadah, itu lebih utama, lebih dicintai Allah, apakah mengalahkan jihad sekalipun? Apa jawaban Nabi? Wala jihadu fi sabilillah. Ya, begitupun jihad, seandainya kau berangkat, nyawa hilang, engkau habiskan harta, habis dalam jihad, tidak ada kembali satu dari 2 hal tersebut. Hadirin
Pesan yang ingin kami sampaikan adalah seandainya kita ingin berbakti sama engkong-engkong kita, pendahulu kita, para orang-orang soleh, ya, nyai-nyai kita dan seterusnya. Hadirin sekalian, besok mulai tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 28 Mei, hadirin sekalian, itu pahala dilipat gandakan. Keberkahan Allah turunkan, maghfirah Allah curahkan, insya Allah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kan Dzulhijjah, hadirin jamaah sekalian, itu kan bulan suci, bulan haram. Arba'ata Asyhurul Hurum, ada 4 dalam Islam yang masuk dalam kategori bulan suci, bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nabi seandainya berada di bulan-bulan suci, hadirin sekalian, Nabi akan melakukan gencatan senjata, perang pun dihentikan. Ketika ada konflik, pertengkaran, akan islah Nabi damai. Nah, hari ini jamaah sekalian, begitu pun seandainya ada dosa kemaksiatan kita lakukan di bulan-bulan suci, dosanya pun dilipat gandakan. Jadi kalau seandainya hari ini jamaah sekalian kita bikin maksiat, kita bikin dosa pelanggaran di bulan-bulan haram, kita kotori kesucian bulan suci, dosanya pun lebih gede, lebih besar kita dapat. Makanya bulan suci kita sucikan lisan kita, kita sucikan hati kita sucikan catatan amal kita dari kemaksiatan yang akan kita lakukan. Jadi hadirin sekalian, besok ada puasa Arafah, kita puasa, kita dapat pahala, orang-orang tua kita dapat pahala. Kita korban, ada yang kambing, ada yang sapi. Saya mau tanya, kalau di Masjid Nurul Yakin potong sapi di mana ini? Oh, di daerah. Potong sapi ini potong sapi di leher. Yang potong sapi besok di Bangkalan bilangin sampai potong jangan pakai sendal. Ada buntung tuh leher dari pakai golong. Hadirin yang sekalian, kita puasa Arafah, orang tua dapat pahala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi sahih, Nabi mengatakan khairud du'a ad-du'a fi yaumi Arafah. Sebaik-baiknya kita berdoa adalah doa pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kan doa itu ada beberapa model, beberapa jenis. Ada tempat di mana tempat tersebut doa dijabah. Ada waktu di mana waktu-waktu tersebut doa dijabah. Ada beberapa sebab itu menyebabkan doa dijabah. Pertama, tempat. Hadirin jamaah sekalian, Nabi pernah mengatakan, "Ma baina baiti wa minbari rawdhah min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku itu ada Allah, taman di antara taman-taman surga. Abang mau mencari-cari kita kalau haji, kalau umroh di Masjid Nabawi Madinah sempat di doa di Raudhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari rawdhah min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah Allah, taman di antara taman-taman surga. Kita doa di Raudhah, doa yang tajam terus lagi. Tempat menjadi pengampun di doa. Kita di Ka'bah ada Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu ada jarak sedikit sekitar selengkap, itu namanya multazam. Kita doa di multazam, tajam tembus langit, la barodah, nggak mungkin ditolak Allah. Tempat menjadi mustajab doa. Pertama tempat. Dua, doa bisa mustajab bukan karena masalah tempat, tapi kedua yang sekalian itu karena waktu-waktu mustajab doa. Apa contohnya? Doa bainal adanaini la maraddah. Doa antara dua azan tidak mungkin ditolak Allah. Ajar subuh belum qomat kita doa begitu. Rabbi firli wali walidayya rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya kita doa. Doa bainal adanaini la maraddah. Doa antara dua
dari azan ke qomat ada jeda waktu kita doa, nggak mungkin kalau Allah. Tuh waktu mustajab doa. Terus kapan lagi? Sepertiga malam terakhir. Terus kapan lagi? Hujan turun, itu doa mustajab. Jadi ibu bapak janji kita kalau lagi hujan di luar, doa itu. Ya Allah, besok bikin lagi korban, bikin masuk orang, mudah-mudahan ada rezekinya Allah. Itu doa kita bisa. Ya Allah, saya pengen ngerti, pengen ngawinin Ramadan ini hujan, udah mulai datang musimnya. Mudah-mudahan Allah besok cuacanya cerah. Dijabah doa. Doa karena adanya waktu-waktu mustajab doa. Ketiga, doa itu hadirin sekalian bisa mustajab gara-gara apa? Gara-gara sebab. Gara-gara sebab. Hadis riwayat Imam Muslim sahih Nabi mengatakan, la turad da'watuhum imamun 'adil as-sa'im haqqir wal mazlum. Ada 3 macam doa yang doa mereka tidak mungkin ditolak Allah. Siapa yang pertama? Pemimpin yang adil. Siapa yang kedua? Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Ulang tahun sebab dia berpuasa, doa mereka mustajab dan mustahil. Senin Kemis puasa dari habis subuh sampai maghrib doa ada. Habis johor dia doa, habis asar dia doa mustajab. Habis kerja duha dia doa mustajab. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, sebabnya dia berpuasa. Yang ketiga, wal mazlum, doa dari orang-orang yang terzalimi, doa yang mustajab. Jadi disebabkan kezaliman yang dia rasakan, kezaliman yang sedang dia dapatkan, doa mereka mustajab. Minta izin abang empok, saudara-saudara sekalian, kemarin kita dizalimi. Kita di pom bensin ngisinya mah pertama cuma dapatnya pertalite. Berarti kesimpulannya apa? Pertama adalah pertalite yang gak ngantri. Begitu. Hadirin jamaah sekalian, itu kemarin hidupnya yang sekarang lagi di KPK 2 tahun sebulan gajinya berapa? 4,8 miliar. 4,8 miliar sebulan gajinya. Dijolimin kan kita? Dijolimin. Ibu-ibu, kemarin ada pemalsuan minyak goreng. Botolnya seliter 1000 mili, dituang di takar ulang, berapa banyaknya? 750 mili. 250 mili dikorupsi, dipalsui. Kalau seandainya 250 mili itu seukuran air botol kecil, coba lihat ada berapa? 200 mili. Coba itu baru seliter, belum se-Indonesia. Emang rata-rata orang kalau kerjanya di tempat basah banyak yang keluar. Itu contohnya tuh. Bensin, minyak, tolong ya. Kita dizalimin kemarin. Itu dengan sebab. Jadi hadirin sekalian, besok kita doain orang-orang kita. Korban juga. Haji termasuk. Kita yang udah berangkat haji, kita pengen berangkat lagi. Yang pertama udah buat kita. Haji yang kedua, kita nyiapin buat ibadah di orang-orang tua kita. Kita udah umroh, balik lagi umroh. Saya pengen umroh yang kedua, saya pengen bagi buat minyak bapak saya yang udah kagak ada. Buat nyai om saya yang udah wafat. Hadirin yang sekalian, itu kan sampai kepada orang-orang tua kita. Kemudian di situ ada hadis dalam tafsir Mujahid, balhum min kasbikum, kita seandainya usaha beli rumah, kita usaha beli motor, kita usaha beli mobil, kita usaha bangun kontrakan, tetapi hanya sekalian punya anak yang saleh, generasi yang saleh, itu adalah sebaik-baik hasil usaha kalian. Inilah tafsir dari Quran surat An-Najm, manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Anak kita, ibu bapak sekalian, dia pintar, dia punya guru, dia punya nyai, dia punya ustaz, dia sekolah, dia kuliah,
gurunya cuma ngajarin, dosennya cuma ngedidik, tapi emak bapaknya yang ngebikin dia jadi ada di dunia. Maka harinya mas sekalian, insya Allah penuh dengan keyakinan kita jadi generasi yang saleh. Walaupun orang-orang tua kita, nyai om kita udah kagak ada, insya Allah kesolehan kita berdampak manfaatnya untuk orang-orang tua kita yang telah tiada. Ini mungkin benang merahnya, insya Allah sesuai janji Allah dan Quran surah At-Tur, biimanin al-haqna bihi dzurriyyatahu. Engkau kita, nyai kita beriman kepada Allah. Sekarang kita menjadi generasi orang-orang beriman. Kita wafat insya Allah dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberikan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.